Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini, admin akan ngabulin requestan kalian yang dari kemarin minta rangkumin film The Flash tahun 2023. Oke, jadi di film ini mengisahkan lintas ruang dan waktu yang menjadi rusak akibat manusia super cepat yang menggunakan kekuatannya untuk mengubah masa lalu. Akankah manusia super cepat ini bisa kembali ke dunianya dan mengubah masa lalunya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Central City, di mana Barry Allen atau The Flash mendapatkan telepon dari Alfred yang memberitahu kalau ada rumah sakit hampir roboh di kota Gotham. Awalnya Barry enggan melakukan penyelamatan, namun dikarenakan hari ini Batman dan Superman sedang sibuk, Barry pun langsung memakai setelan flashnya dan bergegas pergi ke kota Gotham untuk menyelamatkan orang yang terjebak di rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Barry mulai menyelamatkan orang-orang di lantai dasar. Namun tanpa Barry ketahui, ternyata ada beberapa bayi dan seorang perawat yang terjebak di ruang bersalin. Di saat itulah, bangunan mulai runtuh yang mengibatkan bayi-bayi itu beserta satu perawat jatuh dari jendela. Melihat hal itu, Barry pun mengeluarkan kekuatannya sebagai manusia cepat. Namun di saat itu juga, Barry kehabisan energi karena belum madang. Ia pun bergegas membobol vending mesin untuk memakan semua makanan ringan, sehingga ia memiliki cukup energi dan berhasil menyelamatkan para bayi beserta perawatnya dengan selamat. Sementara itu di pusat kota Gotham, Batman sedang melakukan misinya mengejar kelompok penjahat yang membawa virus mematikan. Ketika mereka dalam pengejaran di sebuah jembatan, Batman loncat ke atas kendaraan mereka dan menyerang salah satu penjahat yang akhirnya membuat mobil oleng dan jatuh ke sungai. Tapi untungnya Batman sudah mengaitkan talinya dan menangkap si penjahat. Selang tak lama, Wonder Woman muncul untuk mengangkat keduanya. Tidak cuma mereka, Flash juga datang untuk bergabung dengan mereka. Kejadian-kejadian seperti tadi tentunya sudah menjadi santapan mereka sehari-hari sebagai Justice League di kota Gotham yang mirip dengan negara kita ini. Setelah menyelesaikan misinya, Barry lalu lanjut pergi ke tempat kerjanya di pusat penelitian dengan buru-buru. Seperti yang kita ketahui, kalau di ending film Justice League sebelumnya, Barry mendapatkan pekerjaan ini dari Bruce Wayne agar Barry bisa membantu mencari bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Meskipun Barry selalu telat, tetapi bosnya yaitu Pak Bagong tetap memuji perkembangan pekerjaan Barry dan bahkan ia membeberkan hasil kerja Barry dan rekan-rekannya di depan para pers. Di saat Barry sedang berjalan bersama dua rekannya yaitu Albert dan Patty, seorang reporter sekaligus teman waktu kecil Barry yaitu Iris West kemudian mencoba berbicara dengan Barry tentang persidangan ayahnya. Seperti yang kita ketahui di film Justice League, bahwa ayah Harry yaitu Henry sudah dipenjara lebih dari 20 tahun setelah dituduh membunuh istrinya yang bernama Nora. Namun, Barry sangat yakin kalau ayahnya tidak melakukan hal tersebut.
Yes. Sesampainya di apartemen, Barry lalu menghubungi ayahnya lewat telepon dan membahas tentang rekaman CCTV toko di mana tempat Henry berada saat istrinya meninggal dan akan menggunakan rekaman itu sebagai alibi. Selama percakapan keduanya itu, Barry mengenakan setelan flashnya dan pergi menuju rumah masa kecilnya. Di sana, Barry melihat bayangan masa lalunya saat masih menjadi keluarga cemara. Pada saat itu, Nora menyuruh Henry pergi ke toko untuk membeli saus tomat. Tapi saat ia kembali ke rumah, Henry mendengar Nora berteriak dan menemukan istrinya tertancap pisau di dadanya. Sedangkan Barry yang pada saat itu di kamarnya terlihat shock dan langsung lari keluar dari rumah. Setelah mengingat kejadian itu, Barry masih belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Emosi dan pikirannya yang beradu membuat Barry mulai berlari sangat cepat sampai-sampai melebihi kecepatan cahaya. Sehingga sampailah ia di sebuah titik yang dinamai Chronoball, di mana Barry bisa melihat kejadian-kejadian di masa lampau yang Barry pernah alami. Setelah menemukan hal tersebut, Barry memberitahu kemampuan barunya ke Bruce Wayne. Ia mengaku kalau berlari dengan sangat cepat, maka ia bisa sampai ke masa lalu. Barry lalu berencana kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya serta orang tua Bruce. Akan tetapi, Bruce mengingatkan lagi kalau mungkin nanti akan ada konsekuensi yang berubah di masa depan. Dan lagi kejadian traumatis yang dialami mereka lah yang menjadikan diri mereka seperti sekarang. Nice ride. Setelah Bruce pergi, Barry dihampiri Iris West yang ingin membicarakan tentang usaha Barry. Keduanya lalu mengobrol di apartemen Barry, di mana Iris tak sengaja mengatakan kalau setiap masalah pasti ada cara untuk diperbaiki. Dari sinilah, Barry menemukan rencananya sendiri yang kemungkinan akan berhasil. If I could just go back in time. I'm sorry. Ia pergi dari apartemen, kemudian lari sekencang mungkin dan kembali ke masa lalu tepatnya beberapa jam sebelum ibunya meninggal. Saat ibunya terlihat sedang belanja di toko, Barry mengambil satu kaleng saus tomat dan masukkannya ke keranjang Nora. Sehingga saat Nora kembali ke rumah, ia tidak perlu menyuruh Henry keluar rumah untuk membeli sekaleng tomat. Dan Nora akan aman karena Henry berada di rumah menjaganya. Rencana itu pun ternyata berhasil mencegah kematian ibunya. Namun, akan tetapi, saat Chronoball menunjukkan Barry berusia 18 tahun, entitas tak diketahui tiba-tiba muncul dan memukul Barry hingga menjatuhkannya tepat di depan rumahnya. Barry kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati ibunya yang masih hidup, serta ayahnya yang tak pernah masuk penjara. Tetapi, mereka sedikit getun karena wajah Barry terlalu tua. Ketika Barry sedang menikmati waktu bersama kedua orang tuanya, ia melihat Barry yang berusia 18 tahun datang. Dan dikarenakan sosoknya ada dua, maka admin akan sebut Barry muda yaitu Alan. Biar nggak bingung ya guys ya. Menyadari hal itu, Barry pun segera mencegatnya dan membawa Alan ke kamarnya. Barry lalu menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan dan memiliki kekuatan super cepat. Karena Barry sudah mengubah takdir kematian ibunya, ia pun berencana membuat Alan lupa akan dirinya dan kembali lagi ke masa depan. Tapi, sebelum itu, Alan harus mendapatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dengan begitu, kekuatan Barry akan tetap sama di masa depan. It's not charming. Oh my god. Dikarenakan hari ini tanggal 29 September dan bertepatan dengan hari Barry mendapatkan kekuatannya, jadi ia pun membawa Alan ke pusat penelitian agar Alan juga mendapatkan kekuatan yang sama. Powers? Di sana, Barry menunjukkan trik molekular vibration, yaitu salah satu teknik yang digunakan oleh The Flash untuk menembus tembok.
Caranya yaitu dengan menggetarkan molekul tubuhnya dengan kecepatan tinggi, sehingga molekul tubuhnya berada di frekuensi tertentu dan dapat menembus struktur padat seperti tembok, pintu, atau benda-benda lainnya. Saat sampai di ruangan kimia, Barry mengintrusikan apa yang nantinya akan terjadi pada Ellen. Namun, Ellen mulai panik dan tidak mau diam, sehingga Barry terpaksa memeganginya. Akan tapi, timingnya kurang tepat karena petir mulai menyambar bahan-bahan kimia, lalu mengenai Barry dan kemudian mengenai Ellen. Bersama dengan itu, security mendengar kekacauan tersebut dan pergi mengeceknya. Barry pun segera membawa Ellen kabur, namun ternyata kekuatan kecepatannya menghilang dan malah beralih ke Ellen. Keduanya pun kembali ke apartemen Ellen, di mana ia kegirangan karena mendapatkan kekuatannya. Bahkan, Ellen menggunakan kekuatannya untuk berkeliling kota hingga menyebabkan kerusuhan. What did you do? Tidak cuma itu, Barry juga memberikan trik molekular vibration kepada Ellen yang membuat Ellen kesenangan. You're solid off. The suit is inside the ring. Di keesokan harinya, Barry meminjamkan setelannya ke Ellen yang disimpan di dalam cincin The Flash. Namun di waktu yang sama, orang-orang di kota mulai berkumpul untuk melihat berita tentang Jenderal Drussot serta pasukan Kryptonian yang datang ke bumi untuk mencari salah satu warganya. Siapa lagi kalau bukan Superman? My name is General Zod. Zod's looking for Superman. Superman is an alien. Barry lalu mulai bercerita ke Ellen tentang Superman yang bisa dikatakan alien karena berasal dari planet Krypton yang kekuatan spesiesnya tidak diragukan lagi. Barry juga baru ingat kalau kali ini sudah waktunya terjadi peristiwa Black Zero yang juga muncul di film Superman Man of Steel. Di mana pada saat itu Barry yang baru pertama kali mendapatkan kekuatannya pergi ke kota metropolis untuk menyelamatkan orang-orang dari terraform milik Jenderal Zod yang mulai membuat kerusakan. Di sana, Barry berhasil menyelamatkan anak kecil, tapi gagal menyelamatkan ayah dari anak tersebut. I can find the entire Justice League. Give me your laptop. Keduanya lalu kembali ke apartemen Ellen dan bertemu dengan Patty serta Albert saat masih muda. Barry kemudian langsung mencari informasi tentang anggota Justice League lainnya melalui internet. Tapi saat itu, Victor Stone masih belum menjadi cyborg. Kemudian, Barry juga mencari tahu tentang Arthur. Namun di sini Thomas Curry belum menikah dengan Atlanta sehingga Arthur belum ada. Begitu pula dengan Wonder Woman yang keberadaannya belum diketahui. Dan dari sinilah Barry menyadari kalau dirinya sudah menghancurkan sejarah alam semesta. Dan saat Barry ingin mencari Batman, semuanya mengatakan kalau Batman itu ada, cuman keberadaannya tidak ada yang tahu. Mendengar hal itu, Barry pun langsung membawa Ellen ke mansion Bruce Wayne. Have to go to that cousin's dinner. Hurry! Bruce? Akan tetapi, saat sampai di sana, keduanya malah diserang oleh pria tua dengan gaya acak-acakan. Dan ternyata itu adalah Bruce Wayne. Di sini, Bruce hidup sendirian sejak kematian Alfred. Ia juga pensiun menjadi Batman karena kota Gotham sekarang menjadi kota teraman di dunia. You went back and changed the bed. Yeah. And Barry lalu mulai bercerita tentang dunianya, di mana ia, Bruce, Superman, dan superhero lainnya menjadi sahabat. Tapi setelah mendengar penjelasan Barry, Bruce menolak untuk membantunya menemukan Superman karena berpikir Gotham akan baik-baik saja. Bruce! Alhasil, Barry pun menyelinap ke Batcave untuk memulai penelitian di komputer Bruce.
know you're there. Tak lama kemudian, Barry berbicara dengan Bruce melalui kamera pengintai dan berhasil meyakinkan Bruce untuk kembali sebagai Batman. Barry juga menemukan file yang berisi tentang seorang Kryptonian yang ditahan di dalam sebuah fasilitas di Siberia. Hal itu membuat Barry yakin kalau orang itu adalah Kal-El atau Superman dan berencana pergi ke sana. You're on your own. Bruce Wayne kemudian bergabung dengan keduanya dan pergi ke Siberia menggunakan Batwing. Sesampainya di lokasi tujuan, ketiganya lalu menyusup ke dalam fasilitas melalui atap gedung. Namun, upayanya itu diketahui para penjaga, yang akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam pertempuran singkat. Let's go. Setelah mereka mengalahkan para penjaga, Batman membuka sebuah bola besar yang di dalamnya tidak ada Kal-El, melainkan seorang wanita Kryptonian bernama Kara Zor-El. Tak peduli siapa wanita itu, mereka pun membawanya pergi dari tempat tersebut. Sebelum akhirnya kembali terlibat adu tembak dengan para penjaga. Setelah melalui beberapa serangan, mereka akhirnya berhasil mencapai atap. Namun, para penjaga kembali muncul dan menyudutkan mereka. Hingga akhirnya, Kara mulai bangkit setelah mendapatkan energi dari sinar matahari. Kara lalu berhasil menangkis serangan demi serangan dan berhasil mengalahkan para penjaga sebelum akhirnya kembali pingsan. Singkat cerita, mereka kemudian kembali ke tempat Bruce Wayne. Dan saat Kara sudah sadar, ia mulai bercerita kalau ia adalah sepupu Kal-El yang dikirim untuk melindungi Kal-El setelah hancurnya planet Krypton. Santan Kara lalu pergi ke atap gedung untuk mengisi energi dan memakai setelan super kill-nya. Di sini, Alan meyakinkan Kara kalau ia serta yang lainnya akan membantunya mengalahkan Zod. Namun Kara mengaku tak percaya dengan manusia karena sudah mengurungnya dan malah menggunakannya sebagai eksperimen. Santan Kara pun memilih pergi menjauh untuk melawan Zod sendirian. Setelah terbang cukup jauh, Kara akhirnya tiba di gurun dan melihat pesawat luar angkasa milik Zod mendatangi para militer. Zod beserta antek-anteknya yaitu Fora lalu menagih janji ke para militer yang katanya akan menyerahkan Superman. Tapi Zod dan anteknya lalu mengeksekusi mereka karena mereka gagal menjaga Kara. Sementara itu, Barry meminta bantuan Bruce Wayne melaburi tubuhnya dengan berbagai macam bahan kimia dan menciptakan badai petir untuk mengembalikan kekuatannya. Meskipun beresiko tinggi, namun Barry tetap melakukannya agar ia bisa kembali ke dunianya. Saat mesin sudah disiapkan, Barry mendapatkan sebaran petir yang cukup keras sehingga membuatnya kejang-kejang. Alan pun mencoba menghentikan mereka karena Barry terlihat mengalami luka parah. Akan tetapi, Barry tak peduli dan minta Bruce Wayne agar mengaktifkannya kembali. Namun sayangnya, mesin itu mengalami kerusakan, hingga akhirnya Kara kembali muncul dan membawa Barry terbang tinggi ke atas awan, sehingga Barry mendapatkan sebaran petir yang lebih efektif dan berhasil mengembalikan kekuatannya. It's working. Karena kini kekuatan Barry sudah kembali, Alan pun membuat setelan untuk dirinya sendiri menggunakan baju partai bekas milik Bruce Wayne.
Setelah siap, mereka lalu memutuskan bersatu untuk melawan Zod. You wanna get nuts? Hey, Airborne, check out their sky power. Keempatnya lalu terbang ke medan perang antara pasukan Zod dan para militer yang masih berlanjut. Supergirl kemudian menghampiri Zod yang sudah menunggunya, sedangkan dua Flash melawan pasukan Zod termasuk Nam-Ek. Zod kemudian mengaktifkan mesinnya yang ada di Metropolis untuk menyerap energi bumi dan membangkitkan kembali planetnya, yaitu planet Krypton. Zod mengaku kalau ia selama ini terus mengejar Kara dan bukan Kal-El, karena Kara lah yang menampung kodek dalam DNA-nya sehingga darahnya bisa membangun kembali Krypton. Zod juga mengungkapkan kalau ia berhasil mencegat pot Kal-El sebelum mencapai bumi dan membunuhnya. Mendengar hal itu, Kara pun mengamuk dan menyerang Zod menggunakan lasernya. Saat Kara berhasil memukul Zod beberapa kali, Zod melawan balik ketika Kara sedang lengah. Zod pun segera mengambil kesempatan itu untuk mengekstraksi darah Kara. Sedangkan di sisi lain, Batman yang melakukan serangan dari udara juga mengorbankan dirinya dengan menabrakkan jetnya ke jet milik Zod. Melihat hal itu, dua Flash pun mulai putus asa karena teman-temannya sudah mati. Keduanya kemudian melakukan Speed Force menuju masa lalu dengan tujuan menyelamatkan Bruce dan Kara. Going after the big one. Tetapi sayangnya hal itu percuma karena Kara tetap terbunuh oleh Zod, sedangkan Bruce Wayne tidak mati menabrak pesawat Zod, melainkan mati setelah melawan Nam-Ek. Tak terima Bruce Wayne mati, dua Flash pun bergabung dan berhasil meledakkan Nam-Ek. Namun di sini, Alan gagal melakukan trik molekular yang menyebabkan pecahan besi tajam menyandet di tangan kanannya. Namun, Alan menggunakan besi tajam tersebut untuk membunuh Faora. Setelah kejadian itu, Alan mengungkapkan kalau Batman dan Kara seharusnya tidak mati. Jadi ia pun bolak-balik menggunakan Speed Force dan kembali ke masa lalu sebagai usaha menyelamatkan Bruce dan Kara. Namun usahanya itu sia-sia, karena Kara serta Bruce Wayne selalu berakhir mengenaskan. Barry pun mencoba menghentikannya, tapi hal itu malah membuat Alan frustasi dan mulai marah-marah. Sampai akhirnya muncullah entitas tak dikenal yang sebelumnya juga pernah muncul. Entitas itu ternyata Alan yang lebih tua dari dunia lain yang selalu gagal memperbaiki masa lalunya. Alhasil, entitas itu berubah menjadi lebih agresif yang disebut sebagai The Dark Flash. That's Scar. Akibat upaya mereka yang terus-terusan kembali ke masa lalu, Chronoball pun mulai bertabrakan, sehingga menampilkan beberapa Flash yang berbeda. Lalu ada juga Batman, Superman, serta Supergirl dari dunia alternatif lainnya. Dan tak lupa ada Mamang Nicolas Cage yang gagal tayang. He did this. The Dark Flash kemudian mencoba membunuh Barry, namun Alan segera memasang badan sehingga ia yang terkena pukulan. Meninggalnya Alan pun membuat Dark Flash musnah dan akhirnya memulihkan kembali realitas. Setelah berduka atas meninggalnya Alan, Barry kini kembali lagi ke masa lalu, di mana ia melihat ibunya di toko.
Tapi kali ini, Barry tak akan mengubahnya lagi dan menerima kematian ibunya dengan mengambil sekaleng tomat dari keranjang ibunya, kemudian mengembalikannya ke rak. Tapi sebelum pergi, Barry berbincang sebentar dengan Nora dan mengungkapkan kalau itu menjadi terakhir kalinya ia akan bertemu Nora. Ia juga tak lupa memperbaiki CCTV di toko tersebut sehingga bisa menjadi alibi sang ayah. Setelah memperbaiki CCTV, Barry pun kembali ke dunianya atau ke masa sekarang dan segera pergi ke persidangan ayahnya. Sebuah rekaman CCTV di toko kemudian diperlihatkan di mana Henry sedang mengambil sekaleng tomat dengan sangat jelas. Dengan begitu, Henry dinyatakan tidak bersalah karena di saat meninggalnya Nora, ia sedang berada di dalam toko. Setelah persidangan itu, Iris menghampiri Barry dan mengajaknya makan malam. Tak hanya itu, Barry juga bertemu Bruce Wayne di depan gedung pengadilan. Namun ia terkejut saat melihat Bruce Wayne tak sama seperti yang ia kenal. Hal itu ternyata diakibatkan karena perubahan garis waktu. Dan dari sinilah katanya universe DC akan direset ulang. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Barry yang menceritakan pengalamannya beradu dengan lintas waktu ke Arthur yang sedang mabuk berat, dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini, semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.